Baiklah, kita ketemu kembali dengan pembelajaran materi fisika kelas 11 MIPA. Masih kita membicarakan tentang materi yang ada kelanjutan dengan materi yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang kesetimbangan. Kemudian tidak lupa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Semoga Tuhan memberikan pemahaman yang mudah kepada kita pada hari ini, dan semoga diberikan selalu kesehatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk tetap mencari ilmu dan pengetahuan. Dan kali ini, atau pertemuan kali ini, kita akan bahas masih materi tentang kesetimbangan stabil. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah benda harus setimbang stabil. Yang pertama adalah syarat bahwa jumlah gaya sama dengan 0 pada benda itu ketika gaya itu bekerja ke segala arah atau ke semua arah. Kemudian materi ini sudah kita bahas kemarin, termasuk juga kita bahas soal-soalnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas tentang syarat yang kedua, yaitu jumlah momen gaya atau torsi juga harus sama dengan 0. Sebelum membahas dan mempelajari syarat yang kedua ini, karena ini adalah besaran yang baru yang mungkin kalian belum tahu, maka kita akan bahas dulu tentang apa itu torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya. Ditandai dengan seperti huruf T, tapi agak sedikit berbeda. Saya ulangi, syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh benda yang harus setimbang adalah jumlah momen gaya atau torsi sama dengan 0. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu sebelum materi selanjutnya tentang torsi atau momen gaya ini. Baiklah, momen gaya atau torsi disebutnya momen gaya dengan simbol seperti huruf T ini adalah sebuah besaran fisika yang dikelompokkan termasuk besaran vektor. Saya ulangi bahwa momen gaya atau torsi adalah termasuk besaran yang dikelompokkan atau masuk ke dalam besaran vektor. Dan kita harus paham betul apa artinya besaran termasuk besaran vektor. Yaitu jangan lupa bahwa besaran vektor yang memiliki ciri bahwa dia selalu memiliki, yang pertama adalah arah, yang kedua adalah nilai atau value. Saya ulangi, ketika kita membicarakan sebuah besaran vektor, maka di dalamnya harus terikat bahwa dia harus memiliki arah dan memiliki nilai. Itulah definisi dari besaran vektor itu sendiri. Nah, apa definisi dari momen gaya? Momen gaya atau definisi momen gaya
bahwa momen gaya adalah sebuah besaran vektor atau sebuah besaran atau besaran yang menyebabkan kondisi benda menjadi berputar. Inilah mungkin yang akan kita bahas. Saya ulangi bahwa momen gaya adalah sebuah besaran yang menyebabkan kondisi benda menjadi berputar. Itulah definisinya atau pemahaman atau pengertian dari momen gaya. Jadi momen adalah kondisi atau sebuah keadaan. Bisa diartikan sebuah keadaan yang menyebabkan kondisi benda menjadi berputar atau berotasi. Itu definisi dari momen gaya. Kemudian setelah definisi, kita harus menghitung nilainya. Jadi, saya ulangi, kita akan menghitung nilainya. Nanti arahnya kita bahas lebih lanjut. Jadi, nilai dari momen gaya. Nilai dari momen gaya adalah, saya ulangi, nilai dari momen gaya adalah hasil perkalian cross product. Hasil perkalian cross product antara gaya cross product, silang, antara gaya dengan lengan gaya. Saya ulangi, hasil perkalian antara gaya dengan gaya. Nah, ingat bahwa gaya adalah vektor dan dengan gaya skalar atau bukan vektor. Nah, kemudian dari definisi itu maka kita buat sebuah pemahaman yang lain bahwa nilainya bisa ditulis. Ini artinya definisinya, kemudian nilainya bisa ditulis. Momen gaya secara matematik karena ini adalah cross product. Menurut matematik adalah nilai ini, nilai momen gaya adalah definisi dari cross product ada buat nilai adalah sinus sudut. Sehingga nilai dari sebuah momen gaya adalah hasil dari cross product yang diartikan ini tanda harga mutlak, artinya nilai bahwa gaya kali lengan gaya sin sudut. Saya ulangi, gaya kali lengan gaya kali sin sudut antara gaya dengan gaya. Kemudian keterangannya bahwa F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. Kemudian L adalah lengan gaya karena satuannya panjang, meter. Kemudian sudut ini adalah sudut antara gaya dengan L atau lengan gaya. Itulah definisi dari nilai dari sebuah momen gaya. Saya ulangi, momen gaya adalah hasil dari perkalian cross product atau silang antara gaya dengan lengan gaya. Kemudian cross product ini dibuat sebuah nilai dalam matematik, nilai skalarnya adalah sinus atau sinus sudut. Kemudian keterangannya F adalah gaya yang bekerja, kemudian L adalah lengan gaya. Kemudian
sudut theta ini adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Nah, supaya kita lebih memahami, coba kita gambarkan sebuah gaya yang bekerja dan lengan gaya. Ketika benda berputar, maka dia harus memiliki poros atau poros putar. Kemudian ketika gaya bekerja pada poros itu, anggap saja ada gaya, kita buat ini adalah gaya dan ini adalah lengan gayanya, kemudian inilah gayanya. Saya ulangi, ini adalah lengan gayanya dan inilah gayanya. Ya, kemudian ini L dan inilah sudut antara gaya dan lengan gaya. Saya ulangi, ketika sebuah benda akan berputar, maka dia harus ada poros putar. Seperti kita akan membuka baut atau mur. Membuka baut atau mur, maka harus ada gaya dari tangan kita, dan L ini adalah kunci atau alat bantunya. Saya ulangi, L ini kunci atau alat bantunya. Itulah pemahaman dari momen gaya. Lebih jelas lagi, mungkin Bapak gambarkan, ini adalah gaya yang bekerja pada poros putar atau pada porosnya. Kemudian ini dianggap gaya tangan ini bekerja, misalnya ke bawah. Kemudian ini adalah lengan gayanya dan ini adalah poros putarnya, sehingga sebenarnya cenderung seperti ini. Itulah pemahaman lengan gaya. Kemudian saya ulangi, ini adalah gaya dan ini adalah lengan gaya. Kemudian ini adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Atau ketika kita membuka baut, ini adalah alatnya. Ini alatnya, kemudian tangan saya bekerja ini, kita putar. Itulah besaran momen gaya atau nilai dari momen gaya. Kemudian karena momen gaya adalah vektor, maka putarannya bisa jadi bukan seperti ini atau ke arah kebalikannya. Seperti Bapak kasih tahu, ini ada gaya sebelah kiri, ini ada bautnya, dan ini berputar seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan ini berputarnya kira-kira seperti ini, sehingga putarannya searah dengan jarum jam. Kemudian yang ini berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga arah momen gaya ada dua, atau bisa dikatakan nilai momen gaya atau nilai dari torsi itu, yang pertama ada nilai positif. Nilai positif artinya plus torsi. Nah, nilai positif ini jika terjadi putarannya atau cenderung berputar searah atau berputar searah jarum jam, disebut dengan nilai positif. Sehingga notasinya misalnya kita tulis, adalah nilai dari sebuah momen gaya adalah seperti ini, F kali L positif. Yang berikutnya nilai negatif atau nilai minus atau nilai negatif. Ini bukan nilai kecil tapi hanya arah. Ingat bahwa momen gaya kita bicaranya nilai dan arah.
arah positif adalah ketika berputar searah jarum jam, dan arah negatif atau bernilai negatif min torsi. Ini artinya, maka ini artinya berlawanan, arahnya berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Ya, saya bahas ulang kembali bahwa putaran itu akan berputar searah jarum jam dan akan berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin bisa digambarkan, yang negatif ini adalah seperti ini. Seperti ini, inilah momen gaya negatif. Ini L-nya dan ini putarannya negatif. Bapak tulis, dan ini putarannya positif. Nah, searah jarum jam. Kemudian tetap ini ada sudut antara gaya dan dengan gaya. Itulah nilai positif. Bisa kita tulis nilai negatif dari momen gaya adalah min FL, atau nilai dari gaya kali gaya. Karena yang ini berputarnya berlawanan, maka nilainya harus negatif. Nah, setelah itu kita akan bahas dengan angka-angkanya, atau dengan contoh angka-angkanya supaya jelas mana yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Ya, nilai atau contoh nilai momen gaya positif. Misalnya gaya yang bekerja ini, contohnya F-nya 10 Newton. Kemudian L-nya atau panjang dengan gayanya 2 meter. Kemudian sudutnya kalau seperti ini, adalah 90 derajat. Maka nilai momen gayanya atau nilai torsinya adalah F L sin 90 derajat. Nah, sebagai pendukung pengetahuan, kita harus paham betul nilai-nilai sudut. Terutama yang akan kita pakai adalah sudut sinus dan sudut istimewa. Misalnya kalian harus tahu sin 90 derajat berapa, sin 45 berapa, sin 30 berapa, sin 60 berapa, dan yang sin misalnya 0 derajat berapa, sin 180 derajat berapa, dan yang lainnya. Karena bagaimanapun ketika berputar, maka sudut harus otomatis akan dibawa atau dipakai. Nah, berapa sin 90? Sin 90 menurut matematik adalah 1. Kemudian sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3, sin 00, dan sin 180 min 1, dan yang lainnya. Tapi paling enggak kita harus memahami ini supaya tidak kesulitan, karena ini pelajaran matematik, tapi akan dibantu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan soal fisika. Nah, saya ulangi, bagaimana seandainya nilai positif momen gaya ini. Ingat bahwa ini berputarnya adalah seperti ini. Contoh ini, gambar yang ini misalnya ini dia bekerja seperti ini, sehingga
cenderungnya berputar adalah seperti ini. Artinya cenderungnya berputar secara jarum jam. Misalnya gaya yang bekerja itu adalah 10 Newton ini. Nanti gaya ini bisa gaya tarik atau bisa gaya berat benda itu sendiri. Sementara berat ini kita abaikan dulu. Atau berat dari lengan gaya kita abaikan dulu. Yang kita hitung adalah gaya yang bekerja. Artinya gaya tangan saya misalnya 10 Newton. Panjang ini misalnya 2 meter. Sehingga nilai momen gayanya adalah FL sin 90. F-nya 10 Newton, kemudian L-nya 2 meter. Sin 90 adalah 1. Sehingga nilai momen gaya adalah 10 kali 20. 10 kali 2. Jadi 20 Newton meter. Inilah nilai dari momen gaya positif. Karena biasanya positif ini tidak harus ditandai dengan tanda plus, cukup menulis 20 Newton meter saja. Nah, inilah momen gaya yang bernilai positif. Satuannya adalah Newton meter. Saya ulangi, satuannya dari mana? Dari gaya bersatuan Newton dan L bersatuan meter. Sehingga Newton meter. Kalau ini angka atau tidak ada nama satuan. Kemudian bagaimana nilai negatif? Bagaimana jika momen gaya bernilai negatif? Nilai negatif atau nilai negatif adalah hasil kali sama, cuma arahnya berbeda. Hasil kali antara momen gaya dengan momen gaya, cuma arahnya berbeda. Contoh, misalnya ini, yang ini misalnya juga 10 Newton, yang ini misalnya tetap 2 meter. Persis seperti ini 2 meter, ini 10 Newton. Nah, apa yang terjadi? 10 Newton. Saya ulangi, misalnya ini sebelah kiri ada gaya bekerja 10 Newton dan dengan gayanya tetap 2 meter. Berapa nilainya? Nilainya FL surutnya tetap misalnya 90 derajat. Ini 90 derajat. Saya ulangi, surutnya ini artinya tegak lurus 90 derajat. Sehingga kita tulis yang ini juga misalnya 90 derajat antara ini dengan ini. Sehingga kita tulis FL sin 90 derajat. Ya, berapa nilainya? Nilainya F-nya 10 Newton, kemudian L-nya 2 meter. Kemudian sin 90 tetap 1. Sehingga 10 kali 2, 20 Newton meter. Inilah FL, momen gayanya. Nah, karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita harus mencantumkan nilai tanda negatif. Itu bedanya. Saya ulangi, tanda negatif ini bukan kecil, tapi hanya menunjukkan bahwa ini adalah putarannya berbeda dengan gaya yang tadi. Kita lihat ini tetap 20. Yang ini 20, tapi ini harus ditandai dengan tanda negatif. Ini disebutkan nilai momen gaya negatif. Itu perlu kita ketahui. Nah, yang berikutnya, pertanyaannya, apakah gaya ini selalu tegak lurus atau selalu membentuk 90 derajat dengan gaya? Saya ulangi. Ingat bahwa sudut putar itu tidak selalu seperti ini. Artinya
ketika kita ingin memutar poros atau baut ini atau poros ini, maka putarannya tidak seperti ini selalu. Bisa jadi miring begini, bisa jadi begini, bisa jadi mungkin begini. Sehingga sudutnya akan berbeda-beda. Saya ulangi, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa saya tarik begini, bisa begini. Ada ini tegak lurus, kalau ini miring, bisa mungkin begini. Nah, sehingga sudut antara gaya dengan gaya tidak selalu 90 atau tidak selalu tegak lurus antara gaya ini atau gaya begini dengan gayanya. Itu yang perlu diketahui, karena berputar itu bisa jadi startnya memutar baut begini atau begini, bisa jadi gayanya begini artinya miring, bisa jadi mungkin begini, kan? Nah, itulah sudut putar. Sehingga kondisinya kalau tidak 90 derajat seperti apa gambarnya? Misalnya momen gayanya positif, tapi gaya dan lengan gaya tidak 90 derajat. Misalnya ini adalah poros putar, kemudian inilah lengan gayanya, dan bisa jadi seperti ini. Misalnya 60 derajat. Ini F 2 meter, ini F misalnya 10 Newton. Nah, berapa nilai momen gayanya? Nilai momen gayanya atau torsi adalah FL sin. Ingat, sudut ini tidak 90, sudut ini adalah 60 derajat. Kemudian berapa nilainya? Kalau kita lihat, nilainya adalah misalnya 10 Newton, kemudian L-nya 2 meter, sin 60 derajat. Ya, inilah perhitungan ketika sudut antara L dengan F tidak tegak lurus. Contoh, misalnya benda ini kita putar seperti ini. Artinya menariknya ini adalah kita misalnya mutar baut, kemudian gayanya seperti ini. Atau begini tangan, tidak begini. Itulah perbedaan sudut. Nah, berapa nilainya? Nilainya tetap 20 N kali 20 Newton kali 2 meter. Tapi ingat, ini ada nilai. Berapa nilainya? Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga berapa nilainya? Nah, nilainya adalah 20 Newton meter kali setengah akar 3. 20 kali setengah adalah 10 Newton meter akar 3. Atau 10 akar 3 Newton meter. Kemudian kemana arahnya atau arah putarannya? Arah putarannya adalah putaran positif, sehingga itu seperti, atau tanpa ditulis tanda positifnya, cukup kita tulis 10 akar 3 Newton meter. Itulah ketika sudut antara gaya dengan lengan gaya tidak tegak lurus, misalnya 60 derajat. Nah, sebelum melanjutkan materi yang lain, coba kalian selesaikan jika gaya-gaya yang bekerja ini tidak tegak lurus atau tidak 90 derajat seperti kondisinya seperti ini. Artinya bisa seperti ini, bisa mungkin seperti ini, dan bisa mungkin sudutnya seperti ini, gayanya seperti ini. Ya, sekedar untuk latihan, kita buat soal dalam bentuk gambar. Misalnya yang pertama adalah seperti itu, ini adalah lengan gayanya, tapi gayanya seperti ini. Ini misalnya
45 derajat, ini tetap 10 Newton, dan ini tetap 2 meter. Ini soal nomor 1. Maka hitung atau tentukan nilai dan arah momen gaya atau arah torsi. Ya. Kemudian nomor 2, bagaimana kalau sudutnya yang lain? Pertanyaan sama tapi sudutnya yang berbeda. Ini nomor 2. Misalnya seperti ini. Ini misalnya 30 derajat. Ini tetap 2 meter. Kemudian F-nya tetap misalnya 10 Newton. Nilai gayanya. Kemudian tetap ini porosnya atau poros putar, ini juga poros putarnya, poros putar. Itu yang nomor 2. Kemudian pertanyaan sama, berapa atau hitung nilai dan arah, hitung nilai dan arah momen gaya. Ya, itulah soalnya. Kemudian sudah berarti surutnya bisa berbeda-beda, tapi kita pakai surut-surut yang bahasanya surut istimewa. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau surutnya kita rubah, misalnya 0 derajat, tetap F-nya 10 dan tetap L-nya 2 meter. Tentukan nilai dan arah momen gaya. Kalian silakan isi. Nah, soal berikutnya, bagaimana dengan sudut yang lain, kemudian gaya juga mungkin bisa jadi yang berbeda, tapi porosnya tetap sama, tapi mungkin putarannya yang berbeda. Contoh, ini nomor 4. Bagaimana kalau seperti ini? Ini poros, kemudian gayanya seperti ini. Ini F misalnya 10 Newton.